Sahabat kimia di mana saja berada, jumpa lagi dengan saya Nelly Afrianti, Guru Kimia SMA Negeri 1 Kerinci. Pada kesempatan ini, kita akan melihat alat-alat laboratorium yang akan digunakan dalam melakukan praktikum kimia. Di depan saya sudah ada beberapa alat-alat laboratorium yang akan nanti digunakan pada saat praktikum kimia. Nah, mari kita perhatikan dan kita lihat nama-nama alat dan juga kegunaannya masing-masing. Nah, baiklah, saya akan mulai memperkenalkan satu persatu peralatan ini dan juga fungsinya. Ya, kita lihat. Ini adalah satu set rak dan tabung reaksi. Nah, fungsi dari tabung reaksi ini adalah untuk sebagai tempat kita melakukan uji reaksi. Kemudian ini ada plat tetes. Nah, biasanya plat tetes ini kita gunakan dalam praktikum asam basa. Nah, di sini nanti akan diteteskan larutan dan indikator untuk menentukan asam atau basa. Selanjutnya, ini namanya labu semprot. Labu semprot ini fungsinya adalah untuk membersihkan perlengkapan atau gelas-gelas yang kita gunakan selama praktikum. Ini nanti bisa diisi dengan aquades atau air untuk membersihkan. Bisa juga nanti dengan alkohol. Nah, selanjutnya ini adalah satu set alat yang dapat digunakan untuk proses pemanasan. Nah, ini adalah kasa, kemudian ini adalah kaki 3, dan ini adalah sumber untuk pemanasnya. Selanjutnya ini adalah klem. Fungsinya adalah nanti untuk sebagai alat untuk menopang ketika kita akan melakukan pemanasan. Nah, nanti ada penyangganya atau ada statifnya juga. Kebetulan di sini tadi tidak saya angkat ke sini. Kemudian ini adalah Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini adalah Erlenmeyer yang berukuran 250 ml. Nah, Erlenmeyer ini juga terdiri dari beberapa ukuran. Ada yang lebih kecil, kemudian ada lagi yang lebih besar dari 250 ml. Selanjutnya ini adalah corong. Gunanya adalah untuk memasukkan cairan ataupun larutan ke dalam, bisa ke dalam Erlenmeyer, kemudian juga bisa ke dalam gelas ukur, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah gelas ukur yang berukuran 50 ml. Gelas ukur ini fungsinya adalah untuk mengukur dengan ketepatan yang lebih teliti dari cairan ataupun larutan yang akan kita gunakan dalam praktikum. Nah, ini beberapa ukuran dari gelas ukur. Ini ukuran 25 ml dan juga ini ukuran 10 ml. Jadi ukuran yang paling kecil. Nah, kemudian ini ada yang namanya beaker gelas atau gelas kimia. Nah, ini juga untuk memasukkan larutan kimia. Kemudian juga ini juga gelas kimia atau beaker gelas yang terdiri dari beberapa ukuran, ya. Ada ukuran yang lebih besar juga. Dan ini adalah labu ukur. Labu ukur ini dilengkapi dengan tutup, di mana fungsi dari labu ukur ini adalah untuk mengukur volume dari larutan atau cairan kimia yang sifatnya mudah menguap. Nah, kemudian ini ada yang namanya lumpang dan alu. Nah, lumpang dan alu ini fungsinya adalah untuk menggerus atau menghaluskan partikel-partikel dari zat kimia yang bersifat
atau yang bersifat padat agar partikel-partikelnya menjadi berukuran kecil ya. Kemudian ini adalah buret. Buret fungsinya adalah sebagai pentiter ya, alat pentiter dalam praktikum titrasi asam basa. Nah, selanjutnya ini adalah neraca ya, neraca 3 lengan kebetulan di sini. Nah, dapat kita gunakan untuk menimbang bahan-bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Namun untuk berat yang lebih kecil itu baiknya kita menggunakan neraca analitis. Jadi ketelitiannya lebih besar. Dimana nanti demikianlah tadi pengenalan alat-alat sederhana yang akan digunakan dalam praktikum kimia di laboratorium. Dan jangan lupa yang paling penting adalah ketika melakukan praktikum, anak-anakku sekalian hendaknya menggunakan jas laboratorium dan juga menggunakan masker. Nah, hal ini adalah untuk menjaga keselamatan kerja di dalam laboratorium. Dan juga perlu anak-anakku sekalian ingat bahwa anggap semua bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium itu berbahaya. Demikianlah penjelasan untuk pengenalan alat-alat labor pada kesempatan ini. Terima kasih. Nah, sebagai informasi tambahan yang juga tidak kalah penting pada saat melakukan praktikum, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara melihat batas ukuran cairan atau larutan yang ada pada gelas ukur. Nah, di sini untuk cairan yang berwarna kita melihat berdasarkan meniskus cembung. Meniskus cembung artinya batas paling atas dari cairan tersebut di gelas ukur. Nah, kemudian untuk cairan yang tidak berwarna, kita melihat ukuran cairan tersebut dengan menggunakan meniskus cekung. Meniskus cekung artinya batas paling bawah dari cekungan dari cairan tersebut. Nah, kemudian cara melihat ataupun melihat ukuran dari cairan ini harus sejajar ya, posisinya harus sejajar dengan mata. Jadi tidak boleh di bawah kita lihat begini ataupun mungkin apalagi begini, ukurannya kita lihat seperti ini tidak boleh. Nah, ataupun lebih tinggi juga tidak boleh ya. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat menjadi pedoman anak-anakku sekalian dalam melaksanakan praktikum. Sampai jumpa pada kesempatan dan video pembelajaran berikutnya. Salam kimia.